Kahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Jembrana menjadi salah satu fokus pengawasan operasi Zebra Agung karena termasuk jalur rawan kecelakaan di ruas Denpasar Gilimanuk. Akibat serangan virus, ratusan ekor ayam kampung mati mendadak di Karangasem. Ratusan pembalap adu cepat di pesisir pantai Pasut, Tabanan. Operasi Zebra Agung 2025 resmi dimulai hari Senin 17 November 2025. Dan akan berlangsung hingga 30 November 2025. Jembrana menjadi salah satu fokus pengawasan, mengingat daerah ini termasuk jalur rawan kecelakaan, terutama ruas Denpasar Gilimanuk. Dalam operasi ini petugas menyasar pelanggaran seperti kewajiban helm SNI, sabuk keselamatan, kelengkapan kendaraan, penggunaan knalpot standar, serta pengawasan terhadap pengendara di bawah umur. Penindakan dilakukan secara manual dan melalui kamera ETLA. Bukan saja berbicara terkait melaksanakan operasi Zebra Agung 2025, tentunya ada pun sasaran pelanggaran yang menjadi prioritas, yaitu pertama kendaraan yang tidak menggunakan TNKB, kemudian menggunakan HP saat berkendara di bawah kandungan alkohol, pengaruh alkohol, kemudian juga berbonceng lebih dari muatan kapasitasnya, kemudian juga tidak menggunakan helm, itu menjadi sasaran prioritas kita. Sebagai perbandingan, Operasi Zebra Agung 2024 menjaring 810 pengendara, 130 pelanggar kena tilang, dan 680 pelanggar diberi teguran. Pelanggaran terbanyak adalah tidak menggunakan helm, dan usia mereka rata-rata di bawah 30 tahun. Operasi Zebra Agung 2025 digelar serentak secara nasional mulai 17 November sampai 30 November 2025. Masyarakat diimbau lebih disiplin berkendara untuk mencegah kecelakaan. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Polda Bali saat ini tengah melaksanakan operasi Zebra Agung yang berlangsung selama 14 hari. Di tengah pelaksanaan operasi Zebra Agung 2025, Direktorat Lalu Lintas Polda Bali menghimbau warga negara asing yang tidak mahir mengendarai sepeda motor agar tidak mengendarainya seorang diri. Himbauan ini untuk menjaga keselamatan warga negara asing dan pemilik rental kendaraan bermotor dari kasus kecelakaan lalu lintas. Direktur Lalu Lintas Polda Bali, Kombes Pol Turmudi mengatakan, warga asing maupun warga Indonesia yang tidak mahir mengendarai sepeda motor agar menggunakan jasa motoris. Bagaimana masyarakat kita juga, WNA juga yang memang tidak bisa kurang terampil mengendarai kendaraan bermotor, khususnya roda 2, diimbau untuk tidak mengendarai kendaraan motor secara sendiri dalam rangka melindungi WNA juga dan juga melindungi warga kita juga yang memiliki rental motor atau kendaraan supaya tidak terjadi masalah. Operasi Zebra Agung juga bertujuan untuk melindungi warga negara asing yang banyak menggunakan sepeda motor karena murah dan praktis. Namun banyak di antara mereka mengalami kecelakaan karena belum mahir. Selama operasi Zebra ini, Polda Bali mengerahkan 1.000 lebih personel. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Setelah 7 hari melakukan pencarian,
Tim SAR gabungan hari Selasa lalu akhirnya menutup operasi pencarian terhadap 2 pekerja proyek yang hilang terseret arus deras Sungai Bilukpoh di Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Selama sepekan, tim SAR menyisir sepanjang aliran sungai, mulai dari lokasi korban terakhir terseret arus hingga ke hilir sungai. Tim SAR juga memperluas area pencarian hingga ke sepanjang pantai Delot Brawah ke arah timur perairan Tembles, Desa Penyaringan. Namun hasilnya tetap nihil. Sesuai prosedur, tim SAR hanya melakukan pencarian selama sepekan. Namun tim SAR tetap memantau perkembangan. Pencarian korban yang hanyut di Sungai Penyaringan. Untuk saat ini hari ke-7 pelaksanaan pencarian. Tadi pagi juga sempat kami laksanakan penyisiran di sungai dari Penyaringan, tempat korban mengalami hanyut, dan sampai dengan pesisir sungai ini. Sementara hasil dari penyisiran tersebut nihil, tidak ada ditemukan korban tersebut. Salah satu anak korban, Abdurrahman, berharap ayahnya ditemukan dalam keadaan selamat. Kalau harapan saya dari keluarga, mewakili keluarga semuanya, harapan saya ayah bisa cepat ketemu, ya dimudahkanlah semuanya untuk pencarian selanjutnya. Ya mungkin kalau pencarian yang 7 hari kemarin kan sudah orang-orang tim Basarnas juga sudah maksimal. Ya mungkin itu aja. 2 pekerja proyek rehabilitasi Bendungan Telepus, Syahrudi Rizky Tampu Bolon dan Abdurrahman Agus, hari Rabu sore tanggal 12 November mandi di sungai setelah selesai bekerja. Namun tak lama kemudian, air sungai mendadak meluap dan menyeret kedua orang ini. Salah satu rekan mereka berusaha menolong, namun gagal, bahkan sempat terseret arus. Meskipun operasi pencarian ditutup, tim SAR tetap berkoordinasi dengan warga, khususnya nelayan yang tinggal di sepanjang pantai. Jika mereka menemukan korban, tim SAR akan segera membantu melakukan evakuasi. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana.